Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Tiara Salsabila, rekan saya Andi Jumaldin, Fadilah Ramadan, dan Feby Siti Robi'a. Kami di sini dari kelas H19 akan menjelaskan lebih dalam terkait materi penyelesaian sengketa alternatif dari sudut pandang arbitrase internasional. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materi awal kita, yaitu tata cara pemeriksaan pada sengketa arbitrase menurut Undang-Undang 30 tahun 1999. Prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa ini sudah diatur teman-teman dalam pasal 27 hingga pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian ini dilakukan dengan menggunakan Baik, di sini kita akan membahas terkait tata cara pemeriksaan pada sengketa arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, teman-teman, sudah diatur dalam pasal 27 hingga pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini pula dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional maupun internasional berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Prinsip atau asas-asas dari penyelesaian sengketa ini, teman-teman, akan dibahas satu persatu oleh saya. Yang pertama adalah semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 27 dan pasal 28 disebutkan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Setiap pihak yang berselisih mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing, baik itu secara langsung maupun diwakili oleh hukumnya. Lalu yang kedua bisa kita lihat yaitu bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Namun, kecuali atas dasar persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak yang bersengketa, maka dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu para pihak mempunyai hak dalam kesempatan yang sama, kesempatan dalam mengemukakan pendapatnya, kesempatan dalam mendapatkan keadilan dan sebagainya. Itu haknya adalah sama. Lalu yang keempat adalah para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Dan yang kelima yaitu para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan syarat harus dituangkan dalam perjanjian yang tegas dan tertulis. Lalu teman-teman berlanjut ke poin ke-6 yaitu semua sengketa dan penyelesaian diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputuskan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dari ke-6 poin ini ada tambahan poin lainnya yaitu pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan syarat terdapat unsur kepentingan yang terkait. Keturutsertaannya disepakati juga oleh para pihak yang bersengketa dan disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase. Di sisi lain juga teman-teman, salah satu tata cara lainnya tambahan adalah atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dalam mengambil keputusan majelis profesional atau putusan selainnya
untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk penetapan sita jaminan yang memerintahkan penetapan Lex Krimen Vol 5 nomor 7 garis miring September garis miring 2016, di mana terdapat 61 barang pada pihak ketiga atau menjual barang yang cepat rusak. Hah, itu adalah beberapa poin dari tata cara pemeriksaan pada sengketa arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya tentang tata cara pemeriksaan pada sengketa arbitrase internasional. Pemeriksaan pada sengketa arbitrase internasional terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, pendaftaran sengketa. Pihak yang ingin mengajukan sengketa harus mendaftarkan sengketa mereka kepada badan arbitrase yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase. Yang kedua, penunjukan arbiter. Badan arbitrase akan menunjuk sejumlah arbiter untuk menyelesaikan sengketa. Jumlah arbiter ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau oleh badan arbitrase itu sendiri. Kemudian yang ketiga, penyelidikan. Setelah arbiter ditunjuk, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuat keputusan. Kemudian yang keempat, sidang. Setelah penyelidikan selesai, sidang akan diadakan di mana pihak-pihak akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan kasus mereka di depan arbiter. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, keputusan. Setelah sidang selesai, arbiter akan membuat keputusan atas sengketa yang diajukan. Keputusan ini akan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai tempat kedudukan arbitrase. Dalam menentukan kualifikasi suatu putusan arbitrase termasuk dalam putusan arbitrase nasional atau internasional. Undang-undang arbitrase menganut asas teritorial, di mana kedudukan suatu putusan arbitrase ditentukan dari tempat di mana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan. Selama putusan arbitrase dijatuhkan dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka kedudukannya sebagai putusan arbitrase nasional. Walaupun para pihaknya berbeda kewarganegaraan. Kemudian mengenai putusan arbitrase internasional, jadi ketika putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka kedudukannya menjadi putusan arbitrase internasional, walaupun para pihaknya sama-sama berkewarganegaraan Indonesia. Jika perkara arbitrase tersebut diperiksa dan diputus di dua negara yang berbeda di luar wilayah negara Republik Indonesia, dalam hal demikian maka kedudukan tetap sebagai putusan arbitrase internasional, yang mana baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh penetapan eksekuatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan. Selanjutnya kita mengenal Lex Mercatoria. Lex Mercatoria dalam praktik perdagangan dan bisnis modern lambat laun tumbuh aturan-aturan main dalam bidang perdagangan internasional yang mengingatkan kita pada pertumbuhan Lex Mercatoria di Eropa pada masa lampau. Nah, demi alasan praktis dan untuk menghindar dari penyelesaian perkara-perkara di pengadilan berdasarkan aturan-aturan hukum nasional dari salah satu pihak yang tidak dikenal oleh pihak yang lain, maka dalam transaksi perdagangan dan bisnis internasional kemudian diciptakan dan tumbuh sekumpulan kaidah dan asas kebiasaan dalam perdagangan internasional atau international trade usages. Nah, yang menjadi semacam aturan main para pedagang internasional dan lambat laun diterima sebagai hukum kebiasaan. Nah, asas dan kaidah-kaidah yang tidak berafiliasi sama sekali pada suatu sistem hukum nasional negara tertentu, lama-kelamaan dianggap sebagai suatu sistem hukum yang tidak tertulis tetapi independen atau berdiri sendiri. Nah, perkembangan inilah yang kemudian mendorong kecenderungan di kalangan para pelaku bisnis internasional untuk
menyelesaikan perkara-perkara di antara mereka melalui arbitrase perdagangan internasional atau International Commercial Arbitration. Kemudian membentuk forum arbitrase sebagai amiable compositeurs yang berwenang untuk menyelesaikan perkara atas dasar keadilan, terus itikat baik, dan tidak harus berdasarkan keputusan pada suatu sistem hukum nasional tertentu. Nah, karena itu forum-forum arbitrase perdagangan internasional ada kalanya dianggap sebagai lembaga mempertahankan dan menguatkan eksistensi hukumnya para pedagang atau law of merchant atau lex mercatoria. Jadi lex mercatoria ini juga bisa disebut sebagai hukumnya para pedagang atau law of merchants. Next, hukum yang diberlakukan oleh badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa pada dasarnya adalah hukum yang secara tegas dipilih oleh para pihak, sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Apabila para pihak tidak membuat pilihan hukum, maka arbitrator akan menentukan sendiri hukum yang paling sesuai. Dalam hal demikian, atau apabila pilihan hukum yang telah ditetapkan ternyata tidak memuaskan salah satu pihak atau para pihak, maka sumber hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat diambil dari hukum kebiasaan. Nah, hukum kebiasaan ini berdasarkan praktek perdagangan internasional atau disebut dengan lex mercatoria tadi. Karena lex mercatoria lahir dari kebiasaan praktek perdagangan internasional. Jadi lex mercatoria ini tadi disebut juga bisa dikatakan sebagai the law of merchant atau the law of international trade. Nah, konsep ini bermula dari praktek dan kebiasaan dalam dunia perdagangan yang telah diterima secara umum dan dijalankan secara terus-menerus. Nah, praktek perdagangan mana pada akhirnya diterima oleh banyak negara sebagai ketentuan-ketentuan atau aturan komersial internasional atau international commercial rules. Nah, dalam praktek maupun terhadap lex mercatoria juga diakui dalam kontrak komersial internasional. Oke, kontrak komersial internasional. Mungkin itu aja yang bisa kita sharing kali ini. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya tentang permasalahan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Kesan umum di dunia internasional adalah bahwa Indonesia masih merupakan an arbitration unfriendly country, di mana sulit untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional. Masalah utama yang sering dipersoalkan oleh dunia internasional bahwa pengadilan Indonesia enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional dengan alasan bahwa putusan yang bertentangan dengan public policy atau ketertiban umum. Seperti diketahui, walaupun public policy dirumuskan sebagai ketentuan dan sendi-sendi pokok hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa, dalam hal ini Indonesia, namun penerapan kriteria tersebut secara konkret tidak selalu jelas, sehingga keadaan demikian dilihat oleh dunia internasional sebagai suatu ketidakpastian hukum. Masalah selanjutnya ialah pelaksanaan eksekusi. Apabila eksekuator telah diperoleh, masih sering menyisakan berbagai permasalahan di lapangan. Seperti diketahui, prosedur pelaksanaan eksekusi menurut hukum acara perdata diselenggarakan sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hal mana berarti dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Tentu saja keadaan demikian menimbulkan perasaan ketidakpastian hukum pada pihak-pihak yang bersangkutan. Masalah lain yang juga menimbulkan ketidakjelasan dalam hukum arbitrase di Indonesia adalah mengenai pengertian arbitrase internasional itu sendiri. Seperti diketahui, dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Dengan adanya rumusan seperti demikian, dapat diartikan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di dalam wilayah hukum Indonesia adalah bukan putusan arbitrase asing atau internasional, melainkan merupakan putusan arbitrase domestik ataupun nasional. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir video. Jika ada saran atau masukan lainnya, boleh dituliskan di kolom komentar.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.